Kau mau aku ajari beberapa jurus silat agar kau bisa jaga diri? Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sekarang Malampir sedang berkomplot dengan Sang Hyang Kili dan Roro Gandari, Paman Gondang. Persekongkolan antara Malampir dengan Sang Hyang Kili dan Roro Gandari untuk mencuri kitab Somala dari tangan Nyi Parwati. Serakah. Dasar si nenek peot muka codot. Tidak bosan-bosannya minta diberi bulu ketek. Hah? Bulu ketek? Oh iya, bagaimana dengan pelajaranmu pada Simbah penjual pecel itu? Sudah 3 malam dia datang untuk mengajari saya, Kiai. Sama sekali tanpa curiga bahwa sebenarnya kau tahu siapa Simbah penjual pecel itu. Sepertinya tidak curiga. Ia turunkan ilmu-ilmu padaku yang ia dapatkan dari kitab Somala. Oh, kalau begitu, Simbah Parwati betul-betul sedang menggembleng muridnya untuk dijadikan jagoan. Untuk menghadapi siapa, Kiai? Topeng Hitam. Bagaimana kalau itu terjadi, Kiai? Tenang, itu urusanku. Di awal episode ini, kita menuju pada Kiai Jamas yang ternyata selalu mengikuti dan mengetahui tentang sepak terjang Topeng Hitam. Sang Kiai pun mengatakan bahwa ilmu yang diperoleh oleh Gendowor dari Nyai Parwati tetap akan sangat berguna bagi pemuda tersebut. Sebagaimana yang diketahui pada episode sebelumnya, bahwa Gendowor diangkat murid oleh Ibu Arya Soma untuk dijadikan jagonya melawan orang-orang golongan hitam. Kini sang Kiai pun mempertanyakan tentang keadaan Arya Soma yang cukup ia khawatirkan, sebab menurutnya jika sampai pemuda itu tewas, maka Topeng Hitam akan dianggap musuh bebuyutan oleh Nyai Parwati, karena wanita itu merasa bahwa Topeng Hitamlah yang telah menculik putranya. Gendowor pun kemudian menjelaskan kalau beberapa waktu lalu sebelum diculik, sebenarnya ia sudah mengobati Arya Soma, sehingga kini pasti pemuda itu bisa sembuh dengan sendirinya seperti sedia kala. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Gendowor, sebab kini Arya Soma sudah benar-benar pulih dan bisa mengerahkan seluruh tenaga dalamnya seperti yang terlihat saat ini. Pemuda itu tampak sedang melatih ilmu-ilmu kesaktiannya. Bagus sekali. Kekuatanmu pulih, Ketua. Nyaris sempurna. Dan itu semua berkat pertolonganku kau hidup. Betul. Berkat pertolonganku juga. Berhenti! Asih? Ayah, siapa perempuan itu? Aku calon istrinya. Kamu apa? Kurang ajar. Jangan, Ketua. Tidak adil kalau Ketua membela salah seorang. 2 orang gadis itu mau bergabung dengan Ketua. Jangan sampai membuat keduanya kabur gara-gara tingkah laku Ketua. Tapi istriku dikeroyok Malampir. Biarkan saja, kan ada bapaknya. Ya, kini justru terjadi pertarungan antara Dian Selasih dengan Hyang Kili serta Roro Gandari, karena mereka sama-sama tidak terima dengan kenyataan yang ada. Di sana ternyata juga telah muncul Kalak Gondang, Bargo, serta Teruna dan Welu yang akan mengintai Aji Basa Pamungkas dan kawan-kawannya karena hendak merebut kitab Somala dari tangan Nyai Parwati. Si Cikas yang melihat pertarungan antar sesama golongan itu pun tampak bingung dan mencoba untuk menyuruh mereka berhenti berkelahi. Ia pun mencoba menghalau serangan-serangan putrinya terhadap 2 siluman ular yang menjadi lawan Selasih itu. Akhirnya
pertarungan pun berakhir tanpa ada yang menang. Si lampir pun tampak tertawa-tawa dan lagi-lagi ia mengatakan bahwa Arya Soma hampir saja mati kalau tidak ditolongnya. Padahal nenek setan itu sama sekali tidak melakukan apa-apa dan Gendawar sendirilah yang sebenarnya mengobati Soma. Menolong bagaimana? Kau diculik topeng hitam dari tempat ibumu pada saat kau tidak berdaya. Bukankah begitu, Pamungkas? Iya, benar Soma. Linci, lihat saja, jangan ada komentar. Di tengah hutan, topeng hitam mau membunuhmu dengan kerisnya. Lalu dia akan dadamu dan mengambil, lalu akan dimakannya. Dasar biadab! Betul, topeng hitam memang biadab. Biangnya kebiadaban, biangnya kekerasan. Aku harus mencarinya. Akan kubunuh dia. Sudah sepantasnya. Orang sebiadab topeng hitam harus kita lenyapkan dari permukaan bumi ini. Bukan begitu, Pamungkas? Iya, benar. Topeng hitam hendak menyaingi topeng emas. Karena itu, topeng hitam ingin topeng emas lenyap dari permukaan bumi. Kurang ajar! Arya Soma benar-benar terbakar amarah dan semakin menaruh kebencian terhadap topeng hitam akibat hasutan mak lampir dan aji basa Pamungkas. Si Cikas itu pun kemudian mengajak semuanya untuk masuk ke dalam rumah karena ada hal penting yang hendak dibicarakannya terhadap Arya Soma. Mereka semua pun kemudian segera masuk ke dalam rumah, sedangkan Kalagondang, Bargo, Truna dan Welu di saat itu masih mengintai si Cikas. Truna dan Welu yang akan ikut masuk ke dalam rumah tersebut pun langsung dicegah oleh Kalagondang. Sebab kalau sampai mereka masuk dan ketahuan, maka dirinya sendiri yang akan menjadi repot. Raja Jin Merah itu pun menyuruh semuanya untuk tetap di situ. Sebab dari situ saja mereka sudah bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh si Cikas dengan ajian Sabta Pangrungu. Kini kita menuju pada Nyai Parwati yang di saat itu sedang berjalan sendirian. Mendadak ia bertemu dengan Dewi Racun. Keduanya pun saling menanyakan tentang tujuan masing-masing. Lalu Dewi Racun memutuskan untuk bergabung dengan Nyai Parwati guna mencari anaknya Arya Soma. Keduanya pun saling mengikat persahabatan. Lalu Dewi Racun pun menceritakan tentang pencarian Bayu Seta. Aku cari Bayu Seta kemana-mana tapi tidak ketemu. Yang Nyai tanyakan pada orang-orang nama Bayu Seta? Iya. Tidak bakalan ketemu, Nyai, sampai kapanpun. Coba tanyakan nama Aji Basa Pamungkas. Bayu Seta bukan Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas adalah penjahat yang mengembari Kakang Bayu Seta. Wah, itu di luar pengetahuanku. Tapi Dian Selasi mengaku Aji Basa Pamungkas sebagai ayahnya. Gadis itu sudah tertipu dengan akal busuk Aji Basa Pamungkas, Nyai. Bayu Seta itu pendekar dari golongan putih, sedangkan Aji Basa Pamungkas berasal dari golongan hitam. Percayalah, Nyai. Jika Nyai bertemu dengan Aji Basa Pamungkas, Nyai tidak akan menemui Bayu Seta. Begitu juga sebaliknya. Nyai ini sama dengan Dian Selasi, terkecoh oleh Aji Basa Pamungkas. Dia memang bajingan licik. Ya, sampai saat ini Dewi Racun masih saja percaya dengan Bayu Seta alias Aji Basa Pamungkas yang telah menipunya mentah-mentah. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak saja mereka melihat rombongan penduduk yang berlarian dari arah kanan keduanya. Orang-orang itu pun menjerit-jerit dan juga ada yang menyuruh mereka untuk lari karena situasi sangat berbahaya. Ketika Nyai Parwati bertanya, salah satu mereka pun mengatakan bahwa ada Rajapati, yang artinya adalah sumber kematian atau sesuatu yang bisa mengakibatkan kematian. Nyai Parwati pun kemudian mengajak Dewi Racun untuk menuju ke arah depan mereka yang diperkirakan ada orang yang mengamuk atau sedang bertarung. Dewi Racun pun kemudian langsung setuju karena ia juga ingin membuktikan kebenaran omongan orang-orang kampung barusan.
Itu Jatmiko. Grandong, jangan buang waktu. Cepat, bunuh Jatmiko. Dasar lampir bodoh, ilmu Grandong saja tidak lebih tinggi dari Jatmiko. Bagaimana bisa ia menyuruh setan jelek itu untuk membunuh pemuda tersebut? Yang ada, kini justru Grandong sendirilah yang menjadi bulan-bulanan kesaktian ilmu Jatmiko. Melihat Grandong tidak mampu menghadapi lawannya, Topeng Emas pun kemudian segera turun tangan untuk menghadapi Jatmiko. Dasar rombongan pengecut, mereka semua langsung kabur setelah merasa tidak mampu menghadapi orang-orang golongan putih tersebut. Padahal si Cikas dan kawan-kawannya juga membawa pasukan. Jatmiko pun mengatakan bahwa apa mungkin Dewi Racun dan Nyai Parwati telah tertangkap oleh Aji Basa Pamungkas. Pangeran Purbaya pun merasa tidak mungkin, sebab Nyai Parwati sulit dicari tandingannya. Semuanya sudah kabur. Iya, Dewi Racun juga ikut kabur. Benar, berdua dengan Nyai Parwati. Atau jangan-jangan mereka sudah tertangkap oleh Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas. Tidak, itu tidak mungkin. Nyai Parwati sulit dicari tandingannya. Dia pasti sudah sampai ke rumahnya. Iya. Kini kita menuju pada Nyai Parwati dan Dewi Racun yang di saat itu telah melarikan diri dari tempat pertarungan, sebab keduanya sama-sama menghindari orang yang mereka tidak suka, yaitu Jatmiko dan Pangeran Purbaya. Dewi Racun pun mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin menangkap Dian Selasih, namun dirinya keburu dibawa kabur oleh Nyai Parwati. Nyai Parwati sendiri mengatakan bahwa sulit untuk bisa menculik Selasih, sebab pasti Aji Basa Pamungkas tidak akan tinggal diam. Dewi Racun pun kemudian mempertanyakan apakah Nyai Parwati pernah berhubungan batin dengan Pangeran Purbaya, sebab ia merasa ada sesuatu antara wanita tersebut dengan petinggi Mataram itu. Nyai berhubungan batin dengan pemuda yang menendang si Grandong tadi. Mata hati Nyai awas dan tajam. Aku memang pernah berhubungan batin dengan Jatmiko. Dia pernah menjadi kekasihku. Terus terang, aku pernah memadu kasih dengan Pangeran Purbaya. Aku kira akulah yang akan menjadi istri petinggi dari Mataram itu. Rupanya kita senasib, Nyai.
Dewi Racun mengatakan dirinya senasib dengan Nyai Parwati, padahal dirinya sendiri yang meninggalkan Jatmiko karena ia lebih menyukai Bayu Seta atau Aji Basa Pamungkas ketika itu. Mereka pun kemudian memutuskan untuk mencari tempat istirahat yang bagus untuk saling bercerita, hitung-hitung sebagai berbagi pengalaman. Dewi Racun pun kemudian melanjutkan pertanyaannya kepada Nyai Parwati. Ia pun menanyakan apakah Nyai Parwati pernah hidup di kalangan keraton. Nyai Parwati pun menjawab tidak, karena ia adalah orang dusun yang jauh ke kota. Dewi Racun pun kembali bertanya bagaimana seorang gadis dusun bisa bertemu dengan seorang ningrat seperti Pangeran Purbaya, bahkan bisa sampai menjalin hubungan. Nyai Parwati pun kemudian menceritakan tentang kisah masa lalunya. Waktu itu aku masih menjadi gadis remaja. Entah apa masalahnya, mereka mendadak melihat Pangeran Purbaya dan satu prajuritnya sedang bertarung dikeroyok oleh orang-orang bertopeng yang kemungkinan adalah perampok ataupun para pemberontak. Melihat semua itu, ayah Nyai Parwati pun menyatakan bahwa dirinya hendak membantu orang yang dikeroyok tersebut yang sebenarnya sama sekali tidak mereka kenal. Akan tetapi karena panggilan hatinya, ia pun kemudian langsung membantu Pangeran Purbaya dan seorang prajuritnya yang ternyata juga berilmu cukup tinggi. Ayah Nyai Parwati yang merupakan seorang kuwu itu pun langsung menghajar 4 orang pengeroyoknya sekaligus. Pak Kuwu tersebut ternyata berilmu tinggi, sehingga para pengeroyoknya tersebut bertumbangan dibuatnya. Dan ada juga yang lari karena ketakutan. Setelah semuanya beres, Pangeran Purbaya pun menanyakan siapa yang telah membantunya itu. Andika siapa? Hamba seorang kuwu dari desa Pakembaran Selawi, Pangeran. Terima kasih Ki Kuwu telah membantu kami. Pak! Ini keluarga kami, istri saya. Dan anak saya, Pangeran. Siapa namamu, Nyi? Parwati. Nama yang bagus. Enak didengar, Parwati. Silakan berdiri. Ayo. Sewaktu-waktu aku akan ke rumah Ki Kuwu. Silakan Pangeran, silakan. Awal pertemuan yang mendebarkan. Namun indah. Apakah setelah pertemuan itu Pangeran Purbaya lalu ikut ke rumah Nyai? Tidak. Dia langsung pergi ke Kalisoka. Kini rombongan Kalagondang pun telah sampai di tempat tersebut, yang artinya Mak Lampir dan kawan-kawannya juga pasti telah berada di sekitar tempat itu.
Nyai Parwati pun kemudian melanjutkan ceritanya atas permintaan Dewi Racun. Ia pun mengatakan selanjutnya ada pertemuan kedua yang indah pada awalnya, namun pedih pada akhirnya. Pada pertemuan kedua itu adalah pertemuan sekaligus perpisahan bagi Nyai Parwati dan Pangeran Purbaya, sebab sang pangeran mengabarkan hendak menikah dengan orang lain yang juga merupakan keturunan Ningrat. Benar saja, di tempat itu juga sedang mengintai Aji Basa Pamungkas dan seluruh sekutunya. Kala Gondang pun menyuruh kawan-kawannya untuk tenang dulu sambil melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang golongan hitam tersebut. Hyang Kili pun tampak menghilang dan masuk ke dalam raga Dewi Racun. Nyai, Ada apa? apa betul kitab semala itu ada? Ada? Bagaimana isinya? Luar biasa. Kumpulan segala ilmu. Baik itu ilmu putih maupun ilmu hitam. Semuanya terkumpul dalam kitab itu. Itu maksudnya si nenek beot buka codot. Kala Gondang yang ikut mendengarkan pembicaraan Dewi Racun dan Nyai Parwati pun kemudian menjadi mengerti apa yang diinginkan oleh Mak Lampir yang ternyata ingin bertanya seputar kitab Somala. Raja Jin Merah itu pun tidak kekurangan akal. Ia pun mendapatkan ide brilian yang sama dengan Mak Lampir, yaitu memasuki raga Nyai Parwati untuk menyelamatkan wanita itu agar tidak menceritakan ataupun memberitahukan tentang rahasia kitab Somala. Keseruan percakapan antar Dewi Racun dan Nyai Parwati pun dimulai, sehingga kini mengakibatkan tingkah Nyai Parwati pun menjadi aneh. Mau apa tanya-tanya kitab Somala? Tidak ada apa-apa, hanya ingin tahu saja. Oh, boleh. Kalau untuk si muka codot, boleh. Apa yang dimaksud si muka codot oleh Nyi Parwati itu, Grandong? Suruh saja Sang Hyang Kili menanyakannya. Tanyakan. Apa yang dimaksud si muka codot Sang Hyang Kili? Tanyakan. Bunga melati tumbuh di kasur. Mana ada, Nyai? Tumbuh di kebun barangkali? Diam. Jangan nyinyir seperti Mak Lampir. Sudah jelek. Tahu, soknya tidak ketulungan. Dia menghina aku, Grandong. Kenapa tertawa, Nyai? Katanya ingin tahu rahasia. Rahasia apa? Sini. Apa betul? Iya, tapi kamu tidak bisa. Kecuali orang semacam Mak Lampir. Dialah yang bisa. Tapi awas. Kenapa, Nyai? Jangan bilang pada siapa-siapa. Itu rahasia. Hanya kau saja yang tahu. Ya, sungguh lucu. Kini Mak Lampir benar-benar dikerjai oleh Kala Gondang. Ketika itu, si nenek setan dan Grandong jelek telah sampai pada sebuah tempat yang dimaksud oleh Nyai Parwati alias Kala Gondang. Ia pun mengatakan kepada Grandong bahwa hanya orang sakti seperti dirinya lah yang mampu mengambil kitab Somala dari dalam pohon growong tersebut. Kitab Somala disembunyikan di dalam pohon growong yang ditutupi rumput kering. Dan yang bisa mengambilnya hanya orang sakti, sesakti aku. Lalu si nenek setan itu pun mengeluarkan ajiannya untuk menghancurkan kekuatan yang menyelubungi kitab tersebut. Tak lama kemudian, ia pun berhasil melakukannya, dan Grandong pun menyuruh neneknya itu untuk segera mengambil kitab Somala. Walaupun sebenarnya si lampir itu sedikit ragu.
Kitab itu pun kini telah kembali ke tangan Mak Lampir setelah Grandong menghajar Hyang Kili. Nenek setan itu pun tampak senang, sedangkan Grandong yang balas diajar oleh Hyang Kili pun tampak oleng dan jatuh ke bawah. Mak Lampir pun segera bertindak menyelamatkannya dengan melemparkan tongkat saktinya yang kemudian berubah menjadi tongkat raksasa sehingga bisa menampung tubuh Grandong. Dengan demikian, Grandong pun tidak jadi jatuh. Lalu setan jelek itu pun kembali diserang oleh Roro Gandari. Mereka berdua pun bertarung sengit. Namun untuk kali ini, Grandong pun mampu mengalahkan lawannya, yang kemudian terlempar ke bawah. Melihat semua itu, Hyang Kili pun kemudian langsung menyelamatkan keponakannya itu. Sedangkan Grandong kini telah bersama Mak Lampir yang tertawa puas atas keberhasilan mereka. Mereka pun sudah tidak sabar untuk segera mempelajari kitab Somala. Aji Basa Pamungkas, Nyi Parwati, Topeng Hitam, Topeng Emas, semuanya akan kutaklukkan Grandong. Akan aku tunjukkan pada mereka bahwa akulah manusia yang paling berkuasa di dunia ini. Iya. Ada apa? Gambar siapa ini? Dot kejujur, Mak Lampir Kempot, Kempot Peot, Muka Codot. Kurang ajar. Ini kalau Godong pasti yang mempermainkan aku. Kalau memang wajahmu sudah rusak, seperti Codot, Kempot, Peot, mau dibilang seperti apa lagi? Bidadari betulan, Paman. Betul, bidadari bisulan sedang kebelet di kali. Ya, benar. Bunuh mereka, Grandong. Hei, biar aku yang ladeni, Ki. Aku juga bisa menghadapinya, Paman. Ngomong jangan sembarangan. Apa yang ditakuti dari Malampir? Orang gak pernah mandi, kok takut? Kecil. Sini kau. Ya, Truna dengan percaya diri pun langsung maju menghadapi Mak Lampir. Nenek setan yang sudah sangat emosi itu pun langsung mengeluarkan ajian-ajian pamungkasnya untuk menghabisi Truna yang telah berani menghinanya itu. Namun usaha pertamanya gagal karena ternyata bocah murid Datuk Larang Tapa itu masih mampu menghindarinya. Si nenek Peot pun semakin naik darah dibuatnya. Lalu ia pun kembali mengeluarkan ajiannya yang lain yang lebih hebat lagi. Namun hasilnya pun sama. Lalu si Lampir yang gregetan itu kembali mengeluarkan ajiannya. Dan untuk kali ini si nenek Peot itu pun berhasil membuat Truna menjadi mati langkah, sehingga hal itu membuat Kala Gondang menjadi sangat khawatir. Bocah tadi, bodoh kau. Kenapa, Bargo? Kenapa tidak bilang? Makanya waspada. Wah, malah bantuan datang. Ki, sebaiknya kita kabur, Ki. Iya, Bargo. Iya, betul. Ayo. Siapa mereka itu, Malampir? Bukan siapa-siapa. Mereka itu kecoa kecil yang tidak perlu diperhitungkan. Aku harus bertemu dengan Topeng Hitam dan bertempur sampai mati. Ya!
Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.